Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kami dari kelompok yang tersusun oleh Muhammad Abdul Mun'aim, Muhammad Ali Fatah, dan Muhammad Faiduz Zaka akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Thariqat. Langsung saja memasuki inti, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah pengertian Thariqat. 1. Definisi Thariqat. Thariqat memiliki hubungan yang erat dengan tasawuf. Jika tasawuf merupakan usaha untuk pendekatan diri kepada Allah, maka thariqat adalah cara dan jalan yang ditempuh seseorang dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, thariqat sesungguhnya merupakan jalan yang harus ditempuh untuk dapat sedekat mungkin dengan Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menasihatkan agar menghadiri dengan pandangan yang penuh kasih dan cinta. Jadikan Alkitab dan As-Sunnah di depan mata. Lihatlah keduanya lalu amalkan. Jangan menentang sehingga tidak melaksanakan apa yang dibawanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Muhammad Abdul Mu'in. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Ali Fatah. B. Jenis-jenis thariqat. Perang pembebasan Futuhat yang dilakukan kaum muslimin mulai melebarkan sayapnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Bersamaan dengan itu meluas pula negara Islam. Kaum muslimin menyebar ke negara yang telah dibebaskan di tengah-tengah mereka. Terdapat jenis-jenis tarekat dan ajarannya. 1. Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah didirikan oleh Abdul Qadir Suwardi dan Umar Suwardi. Tarekat ini membagi manusia menjadi 7 tingkatan, yaitu A. Manusia berada dalam nafsu amarah seperti jahil, kikir, sombong, gemar kepada kejahatan dan dipengaruhi syahwat dan sifat-sifat tercela lainnya. Manusia yang berada dalam nafsu lawamah, maksudnya mereka yang gemar meninggalkan perbuatan buruk dan berbuat salah tetapi suka bermegah-megahan. C. Manusia yang berada dalam nafsu mulhamah. D. Manusia yang berada dalam nafsu mutmainnah. E. Manusia yang berada dalam nafsu radiyah. F. Manusia yang berada dalam nafsu maradiyah. Dan G. Manusia yang berada dalam nafsu kamilah. Tarekat Kawaliyah ini mengajarkan ajaran spiritual yang merupakan gabungan dari teknik spiritual lainnya. 2. Tarekat Naqsyabandiyah. Pendeta tarekat Naqsyabandiyah ini adalah Muhammad bin Baha Al-Huwaisi Al-Bukhari pada 717 sampai 791 Hijriah. Naqsyabandiyah ini mempunyai arti yaitu lukisan karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib-gaib. Tarekat Naqsyabandiyah ini mengajarkan cara berdoa, membaca Al-Quran, berzikir yang sangat sederhana. Namun tarekat ini mengutamakan zikir dari hati daripada zikir dengan lisan. Ketiga, tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah ini adalah tarekat yang pertama disebut dengan sumber-sumber pribumi. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama yang zahid. Ia mempunyai sekolah untuk melakukan suluk dan latihan kesufian di Baghdad. Dapatlah Syekh Jilani adalah anak yang berbakti pada orang tua, jujur, gemar belajar dan beramal, serta menyayangi fakir miskin dan selalu menjauh dari hal yang bersifat maksiat. Tarekat ini mengajarkan zikir dan wirid tentu dan mengajarkan cara mengatur nafas pada waktu berzikir. Ajaran ini merupakan adaptasi dari teori emanasi yang tidak lama kemudian sangat populer di Indonesia. 4. Tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Rifai pada tahun 1106 sampai 500 Hijriah. Ciri khas tarekat Rifaiyah adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. 5. Tarekat Samaniyah. Kemudian tarekat ini bermula dari kegiatan Syekh Saman
seorang guru masyhur yang mengajarkan tarekat di Madinah. Banyak orang Indonesia yang pergi ke sana untuk mengikuti pengajarannya. Sebagai guru besar tasawuf, Syekh Muhammad Saman terkenal akan kesalahannya, kesyuhudan dan kekeramatannya. Tarekat Samaniyah ini juga mewiridkan bacaan zikir yang biasanya dilakukan secara bersama-sama pada malam Jumat di masjid dan musola sampai tengah malam. Selain itu, ibadah yang dilakukan Syekh yang diikuti oleh murid-muridnya sebagai tarekat antara lain sholat sunnah asyar 2 rakaat, sunnah sholat zuhur, memperbanyak riyadullah, dan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. 6. Tarekat Syadziliyah. Pendiri tarekat Syadziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asyadzili, seorang ulama dan sufi besar. Ia dilahirkan pada tahun 573 Hijriah di suatu desa kecil di kawasan Maghribi. Ali Syadzili sangat saleh dan alim. Tutur katanya enak didengar dan mengandung kedalaman makna. Bahkan bentuk tubuhnya dan wajahnya mencerminkan keimanan dan keikhlasan. Pengikut tarekat ini sangat luar biasa. Banyaknya tarekat Syadziliyah merupakan tarekat yang paling mudah pengamalannya, dan kata lain tidak membebani syarat-syarat yang berat kepada syekh tarekat. Seperti bawah ini: A. Meninggalkan segala perbuatan maksiat. B. Memelihara segala ibadah. C. Menunaikan ibadah sunnah di zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Dan E. Membaca sholawat tarekat. 7. Tarekat Tijaniyah. Pendiri tarekat Tijaniyah adalah Abdul Abbas bin Muhammad bin Muqtada At-Tijani pada tahun 1737 sampai 1738. Seorang ulama Al-Qadiriyah yang lahir di Ain Mahdi. Keistimewaannya adalah ketika berumur 7 tahun ia sudah menghafal Al-Quran, kemudian mempelajari pengetahuan Islam yang lain sehingga ia menjadi guru dalam usia beliau. Pendiri tarekat ini telah mempelajari rahasia-rahasia batin, bahkan dalam keadaan terjaga. Ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan wirid, istighfar, dan sholawat. Wirid-wirid yang diajarkan tarekat Tijaniyah sangat sederhana, yaitu istighfar, sholawat, tahlil. Semua wirid tersebut boleh diamalkan 2 waktu sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya dibacakan oleh teman saya setelah saya. Monggo dipersilakan. Saya akan melanjutkan dari saudara Muhammad Abdul Mun'aim. Siapa saja tokoh-tokoh thariqat? 1. Thariqah Qadariyah didirikan oleh Wali Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 2. Thariqah Syadziliyah. Thariqah yang pendirinya dinisbatkan kepada Imam Abdul Hasan Ali Al-Asyadzili Al-Hasni. 3. Thariqah Naqsabandiyah. Thariqah yang pendirinya dinisbatkan kepada wali kutub bernama Muhammad Bahauddin bin Muhammad Al-Syarif Al-Husaini Al-Uwaisi Al-Bukhari. 4. Tokoh Thariqah Samaniyah. Thariqah yang pendirinya dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. 5. Thariqah Tijaniyah. Thariqah yang pendirinya dinisbatkan kepada wali besar Syed Ahmad Al-Tijani atau lebih dikenal dengan julukan Ibnu Umar. 6. Thariqah Rifaiyah didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Rifai tahun 1106 sampai 500 Hijriah. 7. Thariqah Qalawiyah didirikan oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.